Pemerintah Israel tidak bisa berbohong kepada rakyatnya untuk waktu yang lama, dan telah kalah perang dengan gerakan perlawanan Palestina Hamas. Hal itu diungkapkan pensiunan Mayor Jenderal, dalam sebuah analisis yang diterbitkan di surat kabar Israel Ma'arif pada Minggu 17 Maret. Kami telah kalah perang lawan Hamas, dan kami juga kehilangan sekutu kami di dunia, kata Mayor Jenderal Israel Yitzhak Barik. Apa yang terjadi di jalur Gaza, dan perlawanan terhadap Hizbullah di Lebanon cepat atau lambat akan terbongkar, dan kemudian kebenaran akan terungkap dengan segala ketersembunyiannya, tulis Barik, menuduh kepemimpinan Israel hidup dalam ilusi. Barik memperingatkan, Israel tidak siap menghadapi perang regional, yang akan ribuan kali lebih sulit dan serius dibandingkan perang di jalur Gaza. Dia menjabarkan, tentara IDF, banyak yang rontok saat terkena perangkap-perangkap dan jebakan yang tersebar di seluruh Gaza. Setiap hari tentara kami terbunuh dan terluka parah di Gaza oleh jebakan dan bahan peledak ketika mereka memasuki rumah, tanpa pemeriksaan apapun, dan tanpa menggunakan tindakan yang tepat, tulisnya. Barik menuduh Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi tidak memihak dan diam dan menunjuk kolonel dan letnan kolonel, setelah kehilangan kontrol atas wilayah tersebut sejak lama. Mengingat dua tujuan perang Israel adalah membubarkan Hamas dan mengembalikan para tawanan, Barik mengatakan bahwa Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Israel melakukan perang dengan visi taktis dan bukan visi strategis. Dia mencatat, kalau perang tidak bisa dimenangkan hanya dengan pertempuran taktis. Kita telah kalah perang dengan Hamas, dan kita juga kehilangan sekutu-sekutu kita di dunia, Barik mengakui, seraya menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Galan, dan Halevi tidak membawa Israel kemana-mana. Jika terjadi perang regional yang menghancurkan negara, tidak ada keraguan bahwa dalam sejarah bangsa Israel, hal itu akan dikenang selamanya, kata sang Mayor Jenderal. Menurut jumlah resmi Angkatan Darat Israel, hampir 600 tentara telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober, termasuk hampir 250 tentara sejak dimulainya serangan darat di jalur Gaza pada 27 Oktober. Namun kelompok perlawanan Palestina telah berulang kali menyatakan bahwa perkiraan yang diberikan oleh tentara Israel tidak nyata dan jumlah korban jauh lebih tinggi. Perang regional. Sebuah studi baru-baru ini, yang dilakukan oleh lebih dari 100 pejabat senior militer, dan pemerintah Israel di Institut Kontraterorisme Universitas Reichman juga mendapat kesimpulan serupa mengenai apa yang bisa terjadi jika terjadi perang habis-habisan antara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah. Menurut penelitian itu berikut skenario yang terjadi jika Israel melancarkan perang besar-besaran melawan Hizbullah. Perang Israel-Lebanon di utara akan dimulai dengan rentetan roket Hizbullah yang besar dan merusak, yang kemungkinan akan menjangkau seluruh wilayah negara tersebut. Jumlah roket Hizbullah yang menghantam Israel diperkirakan antara 2.500 dan 3.000 per hari. Roket Hizbullah akan melibatkan perpaduan antara rudal jarak jauh yang presisi dan roket yang kurang akurat. Hizbullah kemungkinan besar akan memusatkan serangannya pada satu wilayah saja, misalnya pangkalan militer besar Israel atau kota tertentu di tengah negara. Roket-roket tersebut akan terus berlanjut setiap hari, dan kemungkinan akan berlangsung hingga 6 minggu. Selain itu, skenario suram ini kemungkinan akan memburuk dan mengarah pada kekacauan total ketika Hizbullah mengirim ratusan pasukan komando Ratuan untuk merebut kota-kota dan desa-desa di Israel, selain mengambil kendali atas pangkalan militer Israel. Studi tersebut memperingatkan, perang genosida Gaza saat ini tengah diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina. Israel telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 31,645 warga Palestina telah terbunuh dan 73,676 terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza mulai tanggal 7 Oktober. Selain itu, setidaknya 7.000 orang belum ditemukan,
diperkirakan tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza. Organisasi-organisasi Palestina dan internasional mengatakan bahwa mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak. Agresi Israel juga mengakibatkan hampir 2 juta orang terpaksa mengungsi dari seluruh jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya, dekat perbatasan dengan Mesir, yang kini menjadi kota terbesar di Palestina. Eksodus massal sejak Nakbah 1948. Israel mengatakan 1.200 tentara dan warga sipil tewas dalam operasi banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober. Media Israel menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa banyak warga Israel terbunuh pada hari itu karena friendly fire ditembak pasukan sendiri.